Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin agama dan negara, banyak masalah yang muncul. Nabi tidak memilih siapapun untuk menjadi penerusnya, sehingga terjadi perselisihan dalam setiap kelompok. Mereka memilih orang yang dianggap sebagai penerus dan pengganti Nabi Muhammad SAW untuk memimpin umat pada masa itu. Akhirnya, Khalifah Rasyidiniyah yang terdiri dari Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib yang memimpin. Pengertian. Secara harfiah, kata khalifah berasal dari kata khalf yang berarti wakil, pengganti, dan penguasa. Selanjutnya, muncul istilah khilafah yang dapat diartikan sebagai institusi politik Islam yang bersinonim dengan kata imamah yang berarti pemerintah. Adapun kata al-rasyidun secara harfiah berasal dari kata rasyada yang artinya cerdas, jujur, dan amanah. Dengan demikian, secara sederhana, khulafaur rasyidun menunjukkan sikap yang cerdas, jujur, dan amanah. Selain itu, khalifah dapat diartikan pimpinan yang diangkat sesudah Nabi Muhammad SAW wafat untuk menggantikan beliau melanjutkan tugas-tugas sebagai pemimpin agama dan kepala pemerintah. Para sahabat yang disebut Khulafaur Rasyidin terdiri 4 orang, yaitu pertama, Abu Bakar Asy-Siddiq 11-13 Hijriah. Yang kedua, Umar bin Khattab 13-23 Hijriah. Yang ketiga, Utsman bin Affan 23-35 Hijriah. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib 35-40 Hijriah. Masa pemerintahan Abu Bakar Asy-Siddiq 632-634 Masehi. Gelarnya ialah Asy-Siddiq karena ia selalu membenarkan Nabi dalam berbagai peristiwa. Masa awal pemerintahan Abu Bakar banyak diguncang oleh pemberontakan orang-orang murtad yang mengaku-ngaku menjadi nabi dan enggan membayar zakat. Karena inilah khalifah lebih memusatkan perhatiannya memerangi para pemberontak. Kemudian, karena khawatir hilangnya Al-Quran, Sayyidina Umar mengusulkan pada khalifah untuk membukukan Al-Quran. Abu Bakar menjadi khalifah hanya 2 tahun. Pada tahun 634 Masehi, ia meninggal dunia. Dalam kepemimpinannya, Abu Bakar melaksanakan kekuasaannya sebagaimana pada masa Rasulullah, bersifat sentral, kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif terpusat di tangan khalifah. Masa pemerintahan Umar bin Khattab 634-644 Masehi. Umar bin Khattab diangkat menjadi khalifah melalui penunjukan sesudah memusyawarahkan dengan kaum muslimin. Umar dikenal seseorang yang pandai dalam menciptakan peraturan, karena tidak hanya memperbaiki, bahkan mengkaji ulang terhadap kebijakan yang telah ada. Khalifah Umar juga telah menerapkan prinsip demokratis dalam kekuasaannya, yaitu dengan menjamin hak yang sama bagi setiap warga negara. Pada hari Rabu, bulan Zulhijjah tahun 23 Hijriah, Umar bin Khattab wafat. Umar bin Khattab dimakamkan di samping Nabi SAW dan Abu Bakar As-Siddiq. Beliau wafat di usia 63 tahun. Masa pemerintahan Utsman bin Affan pada tahun 23 sampai 35 Hijriah atau 646 Masehi sampai 656 Masehi. Utsman bin Affan memiliki nama lengkap Utsman ibnu Affan ibnu Abdil As ibnu Umayyah yang merupakan salah satu pihak Quraisy. Utsman bin Affan memeluk ajaran Islam lantaran ajakan dari Abu Bakar Asy-Siddiq yang kemudian ia menjadi sahabat Nabi. Melalui persaingan yang ketat dengan Ali bin Abi Thalib, tim formatur yang dibentuk oleh Umar bin Khattab memberikan mandat kekhalifahannya terhadap Utsman bin Affan, dan pada saat itu masa pemerintahan Utsman bin Affan merupakan masa pemerintahan yang paling lama di antara khalifah-khalifah lain, yaitu sepanjang 12 tahun. Tetapi sejarah mencatat bahwa masa pemerintahan yang cukup lama itu bukanlah masa pemerintahan yang sukses dan baik. Para pencatat sejarah menyatakan bahwa masa pemerintahan Utsman bin Affan dibagi menjadi 2, yaitu 6 tahun pertama merupakan masa pemerintahan yang sangat baik dan 6 tahun terakhir merupakan masa pemerintahan yang sangat buruk. Salah satu faktor yang mempengaruhi hal tersebut adalah
Rakyat pada saat itu merasa kecewa dengan sikap kepemimpinan Utsman bin Affan, di mana Utsman bin Affan mengangkat keluarga atau kerabat terdekat untuk menduduki kedudukan yang lebih tinggi dari rakyat-rakyat biasa. Salah satunya adalah Marwan Ibnu Hakam, di mana dialah yang menjalankan masa pemerintahan pada saat itu, dan Utsman bin Affan hanyalah penyandang gelar khalifah. Meskipun demikian, tidak berarti pada masa Utsman bin Affan itu tidak ada kegiatan-kegiatan yang penting. Ia berjasa dalam membangun masjid, membangun jembatan-jembatan, membangun jalan, membangun bendungan, dan memperluas masjid yang ada di Madinah. Prestasi yang terpenting bagi Khalifah Utsman bin Affan itu adalah menulis kembali Al-Quran yang telah ditulis oleh Abu Bakar Asy-Siddiq, kemudian disimpan di Hafsah binti Umar. Masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib pada tahun 35 sampai 40 Hijriah atau 656 sampai 661 Masehi. Peristiwa pembunuhan Utsman bin Affan memicu kegentingan di seluruh dunia Islam, di mana pada saat itu membentang ke Persia sampai Afrika Utara. Pemberontakan yang terjadi di Madinah mengharuskan atau memaksa Ali bin Abi Thalib untuk menjadi khalifah setelah Utsman bin Affan. Waktu itu Ali berusaha menolak, tetapi Zubair bin Awam dan Talhah bin Ubaidillah memaksa Ali, sehingga Alilah yang menjadi khalifah pada saat itu. Ali memerintah selama 6 tahun, di mana pada saat itu Ali selalu menghadapi berbagai pergolakan. Tidak ada masa sedikit pun pada saat masa pemerintahan Ali itu stabil. Salah satunya adalah pemberontakan yang dilakukan oleh Zubair, Talhah, dan Aisyah. Alasan mereka melakukan pemberontakan adalah karena pada masa itu Ali tidak mau menghukum pembunuh Utsman, dan mereka menuntut bela terhadap darah Utsman yang telah ditumpahkan secara zalim. Selain itu, peristiwa yang terkenal pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib yaitu adanya peperangan yang dilakukan oleh kubu Ali dan kubu Muawiyah. Perang tersebut lebih dikenal dengan sebutan Perang Siffin. Ilmu pendidikan pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, tujuan pendidikan memiliki kesamaan pada masa Nabi Muhammad SAW, yaitu membina masyarakat muslim agar menjadi generasi yang berjiwa kuat dan membina aspek-aspek kemanusiaan dalam mengelola dan menjaga kesejahteraan alam semesta. Yang kedua, kata Al-Madah merupakan pengertian kurikulum yang diambil oleh Khulafaur Rasyidin. Secara ringkas, kurikulum pendidikan pada masa Khulafaur Rasyidin yaitu yang pertama, membaca dan menulis, membaca Al-Quran dan menghafalkannya, keimanan, ibadah, dan akhlak, keahlian berenang, menunggang kuda, dan memanah. Yang kelima, membaca dan menghafal syair dan peribahasa. Yang ketiga, metode pembelajaran. Metode yang digunakan di dalam kali ini yaitu metode ceramah, diskusi, hafalan, baca tulis, dakwah individu baik secara terbuka maupun tersembunyi. Lembaga pendidikan. Kutab berasal dari kata kataba kutubu kitaban, yaitu memiliki arti menulis. Yang selanjutnya, masjid. Khalifah Umar bin Khattab mengharuskan setiap panglima perang yang telah berhasil menaklukkan suatu wilayah untuk membangun masjid sebagai Islamic Center atau pusat beribadah dan pendidikan. Yang kelima, peserta didik. Pengklasifikasian dan metode yang digunakan dalam pendidikan Khulafaur Rasyidin yaitu memiliki 4 golongan. Yang pertama, orang dewasa atau orang tua, menggunakan metode hafalan, ceramah, dan latihan. Yang kedua, golongan anak-anak yang orang tuanya udah lama masuk Islam ataupun yang baru saja, menggunakan metode hafalan dan latihan. Yang ketiga, orang dewasa atau orang tua yang telah lama masuk Islam. Golongan ini menggunakan metode diskusi, ceramah, hafalan, dan tanya jawab. Golongan keempat, orang yang mengharuskan dirinya untuk menuntut ilmu agama secara luas dan mendalam. Golongan ini menggunakan ceramah, hafalan, tanya jawab, diskusi, dan sedikit hafalan. Yang keenam, tenaga pendidik. Tenaga pendidik pada masa ini antara lain yaitu Abdullah bin Umar, Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Siti Aisyah, Anas bin Malik, Zaid bin Sabit,
Abu Al-Ghifari. Yang ketujuh, materi pendidikan Islam. Materi pendidikan Islam pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yaitu pendidikan keimanan yaitu tentang ketuhanan, pendidikan akhlak seperti adab dan sopan santun, serta norma dalam kehidupan masyarakat, pendidikan ibadah seperti tata cara bersuci, sholat dan sebagainya, pendidikan kesehatan seperti kebersihan dan pendidikan jasmani. Perkembangan pada masa Umar bin Khattab, pendidikan keahlian seperti berenang, berkuda dan memanah. Pendidikan sastra seperti menghafal syair dan berbahasa. Pendidikan bahasa seperti bahasa Persia dan Romawi. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Pada masa Khulafaur Rasyidin merupakan periode yang dijadikan sebagai zaman emas bagi peradaban Islam. Dalam kurun waktu yang relatif singkat, yaitu tidak lebih dari setengah abad, pemerintahan ini berhasil membawa banyak perubahan positif dan kemajuan dalam aspek spiritual dan sosial umat Islam. Peradaban Islam terbukti mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini ditandai dengan kemajuan di banyak bidang, misal daerah kekuasaan Islam meluas, menertibkan kaum murtad, hilangnya gerakan nabi palsu, pemerintahan militer, pembentukan lembaga Baitul Mal, terbentuknya dewan mencetak uang, mengatur gaji, pembangunan armada angkatan laut, pembangunan rumah dan sarana ibadah, adanya mushaf Al-Quran, pengembangan bidang ilmu pengetahuan dan lain sebagainya.